Redmi balik lagi, udah resmi rilis di Indonesia dan yang bakal saya review di video kali ini adalah versi tertingginya. Ini dia Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Ini adalah Redmi yang paling strong, paling kuat, tahan air, tahan banting. Fitur AI-nya lebih komplit, kameranya 200 megapiksel. Tapi sebagus apa? Langsung aja kita mulai, ini dia reviewnya. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan langsung aja di video kali ini saya akan nge-review Redmi Note 14 Pro Plus 5G setelah pemakaian 1 bulan. Nah, jadi saya sebenarnya udah cukup puas sama smartphone ini. Udah sebulan lebih dari sebelum dia rilis resmi di Indonesia sampai sekarang dia udah dijual dan bisa kalian beli langsung di tokonya Xiaomi atau dimanapun yang kalian pengen. Nah, jadi langsung aja kita mulai reviewnya tentang si smartphone barunya ini. Jadi kalau saya mengambil judul review tahun lalu, flagship Redmi. Seri Pro Plus itu emang masih bisa dikatakan sebagai flagship di seri Redmi dengan fitur yang paling lengkap. Nah, karena dia paling lengkap sekaligus seri yang paling tinggi, otomatis kan harganya juga pasti beda dong dibandingkan seri yang di bawahnya. Makanya saya juga lihat nggak jarang ada lihat komen, Redmi kok mahal sih bang sekarang? Nah, ini tuh dari tahun lalu pas Xiaomi pertama kali ngebawa seri Redmi Pro Plus secara resmi ke Indonesia, itu udah muncul. Kayak setelah sebelum-sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya mentok di seri Pro aja, tiba-tiba ada yang Pro Plus. Makanya ketika si Pro Plus ini muncul yang secara tier atau tingkat dia lebih tinggi, jadi sebagian orang itu kayak agak kaget dan pada akhirnya ngebandingin sama Redmi tertinggi yang ada di versi sebelumnya. Padahal nih ya, kalau kita ngelihat harga Redmi versi Pro 5G ya, Redmi Note 14 Pro 5G, itu nggak berubah, masih di 4 jutaan aja. Makanya sebenarnya secara positioning, yang Pro Plus ini tuh emang beda dan Redmi yang sekarang saya lihat juga bukan Redmi yang dulu lagi. Saat dipegang, smartphone ini tuh pasti berasa solid. Tipis juga masih banget, enteng cuma 209 gram dan 229 gram pas pakai casing bawaan. Tipis begini, baterainya juga gede, 5110 mAh yang cukup banget untuk secara kapasitas dan daya tahan. Scrolling Instagram ya kurang lebih 8% selama sejam. Nonton Netflix full brightness 1 jam itu kurang lebih 9%. Main Mobile Legends setting rata kanan suhu ruangan AC 24-25 derajat itu butuh baterai sekitar 18%. Kita balik lagi sedikit ke tampilan HP-nya lagi ya. Bodi perangkat ini masih hadir dengan pinggiran yang melengkung. Dia curve seperti seri Redmi Pro Plus sebelumnya di depan sama belakang. Untuk warna, yang sekarang saya pakai ini adalah varian Midnight Black. Warna hitam yang punya finishing matte dan bisa dibilang warna aman buat mereka yang nggak pingin macam-macam. Alternatif yang lebih colorful pastinya ada, yaitu ada Frost Blue dan juga Lavender Purple. Nah, dari segi build quality, Redmi yang baru ini kayak semakin diperhatikan dan jadi semakin bagus juga tentunya. Material kaca masih jadi andalan. Ya, di bagian belakang back cover dia ada Gorilla Glass 7i dan di bagian depan atau layarnya dia diproteksi pakai Gorilla Glass Victus 2 untuk ya menyeluruh lah proteksinya. By the way, di layar juga udah ada plastik anti gores nih ya di sini, jadi kita nggak perlu beli lagi. Jadi double protection ya buat yang mungkin masih was-was kalau nggak ada anti gores. Terus untuk bagian rangka dia masih dengan aluminium, strukturnya diperkuat dengan bahan polimer dan banyak lagi yang disebutin sama Xiaomi di website mereka. Jadi kalau misal ini kayak jatuh nggak sengaja kayak di lantai rumah atau ya kayak gitu, terusnya sih nggak masalah, aman-aman aja. Terus buat tahan air, tahan debu, ini juga masih banget dengan IP68, nggak perlu worry basah-basahan selama bukan dibawa nyelam atau berenang yang lama-lama. Jadi kalau kita lihat, secara garis besar, ini adalah Redmi Note 14 series yang paling strong yang pernah dibuat ya. Jadi ini udah oke banget secara build quality. Kemudian untuk bagian berikutnya tentu kita harus ngomongin specs juga nih dari si Redmi terbaru ini. Secara umum, Redmi Note 14 Pro Plus ini udah punya daftar yang bagus sekali. Layarnya tuh masih Crystal Res AMOLED 6,67 inch dengan resolusi 1.5K 120Hz, DCI P3, color gamut dan peak brightness-nya hingga 3000 nits. Itu adalah daftar yang bagus sekali. Terus untuk chipset, di sini dia pakai Snapdragon 7S Gen 3. RAM-nya kayak yang tadi saya sebutin di awal video, 12GB dengan storage 512GB. By the way, dari segi storage dan RAM, versi yang baru ini memang kelihatan ada sedikit downgrade ya. Jadi LPDDR4X dan UFS 2.2. Untuk entusias mungkin bakal menyayangkan, tapi kalau untuk orang standar, orang umum pada pemakaian smartphone yang standar-standar aja, sebenarnya beda itu nggak bakal kerasa yang signifikan banget. Jadi ya itu dia, kalau entusias mungkin sedikit menyayangkan, orang umum mungkin nggak terlalu peduli. Next, untuk Antutu dia dapat angka di 750 sampai 760 ribu. Sisinya emang nggak banyak ya kalau kita bandingkan sama versi yang tahun lalu, tapi ada peningkatan.
Performanya sebenarnya saya pakai itu masih oke banget ya. Untuk kelas mid-range menurut saya sudah sangat bisa diterima. Jadi kalau ekspektasi dari awal bukan performa kayak flagship ya, harusnya sih nggak bakal kecewa sama smartphone yang satu ini. Kita pakai bikin konten lancar, bisa diajak kerjasama buat ngedit, ekspor video di CapCut, waktunya juga nggak lemot pengalaman saya. Terus untuk kebutuhan gaming, ini juga masih bisa banget pastinya, namanya juga Redmi gitu. Lagi-lagi selama dengan ekspektasi di kelas mid-range. Kita misalnya apa? Main Mobile Legends setting ultra alias rata kanan. Bisa aja, tapi di settingan FPS tertentu dia tuh nggak bisa konsisten di 120. Ya frame drop bisa terasa, bisa kelihatan. Ya dia itu biasanya bakal turun ke 80, 90-an, bisa naik lagi tapi ntar turun lagi. Kalau dilihat grafik berikut sih emang dia naik turunnya cukup heboh ya, meskipun kalau kita lihat lagi ke average FPS-nya itu masih bisa dibilang tinggi sekali, masih di atas 100, masih oke banget. Kalau pengen kelihatan lebih konsisten grafik pengujiannya kayak begini, setting frame rate itu bisa turunin satu tingkat ke 90 fps saja. Ya walaupun setting grafisnya tetap kita pasang di ultra, cuman FPS-nya itu kelihatan lebih konsisten dan jarang naik turun. By the way, ini pengujian secara angkanya aja ya. Jadi kalau pemakaian nyata, sebenarnya di atas 60 fps tuh sebenarnya udah bakal sulit banget dibedakan oleh kebanyakan orang dan nggak signifikan secara visual. Jadi ini cuman kita lihat dari angkanya aja, tapi kalau untuk use case di atas 60 fps tuh sebenarnya udah oke banget. Terus kalau misalnya kita pengen main game yang grafisnya sedikit lebih intens, saya coba di sini Zenless Zone Zero aja. Paling enak itu kita memang pakai settingan di mix ya, antara medium sama low seperti ini. Jadi dia bisa dapat 30-40an fps dan masih terasa playable sekalipun kita lagi banyak skill, ulti dan segala macam. Kemudian setelah tadi kita ngomongin soal hardware, sekarang kita lanjut ke soal software. Ada satu poin yang coba dikedepankan sama Xiaomi di seri terbaru ini, khususnya AI. 2025 banget ya kita. HP itu pasti ngomongin AI gitu ya, nggak ada yang nggak ngomongin AI. Untuk seri Pro Plus 5G, ya seri Redmi Note 14 ini adalah smartphone yang fiturnya paling lengkap dibandingkan Redmi Note 14 series yang lain. Fitur AI bawaan Google seperti Gemini udah pasti ada, sekaligus udah bisa juga kita pakai Circle to Search. Buat foto-foto ada AI expansion untuk ngelebarin foto, dan dari percobaan saya sih hasilnya makin bagus lah. Apalagi kalau saya inget dulu pertama kali Xiaomi ada AI expansion begini, itu hasilnya menurut saya waktu itu agak kurang. Nah sekarang udah makin bagus. AI Eraser Pro juga makin cakep ya, makin rapi untuk menghilangkan objek atau subjek yang mengganggu di foto kita, dan bisa dilihat perbedaan before sama afternya begini. Sebagai smartphone Redmi yang paling lengkap dan paling beda dibandingkan Redmi Note 14 series lain, versi Pro Plus sekarang juga udah ada fitur interpreter yang bisa sangat berguna untuk temen traveling kita. Responnya cepet dan deteksi kata per katanya menurut saya udah cukup akurat. Terus untuk AI recording, ini sekarang juga bisa bikin transkrip sekaligus bikin ringkasan percakapan. Dan untuk yang ini mungkin masih bisa diupdate ya sama Xiaomi, karena saya melihat masih ada beberapa kata yang tidak terdeteksi atau tertranskrip dengan baik. Kemudian ada juga AI Notes. Nah ini juga sebenarnya oke, bisa untuk meringkas catatan atau tulisan. Ada fitur proofreading juga ya, jadi ini kita bisa mengoreksi misalnya ada grammar, ada huruf, kapital di awal sejenisnya yang nggak bener, nah itu bisa langsung dirapin pakai fitur ini. Satu lagi ada AI Subtitle. Sesuai namanya, ini bisa munculin subtitle dari video yang lagi tampil di layar. Misal, ada video berbahasa asing yang nggak ada subtitlenya. Nah, ini bisa dipakai. Beberapa kata mungkin belum bisa diterjemahkan secara akurat, tapi sebenarnya cukup banget kok untuk membuat kita dapat gambaran ya tentang video itu. Nah, daripada nggak ada sama sekali. Jadi sebenarnya fitur yang bisa sangat membantu pada beberapa use case yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. By the way, sedikit untuk OS, dari tadi kita ngomongin AI mulu ya. Smartphone ini masih berjalan pada Android 14 dengan HyperOS versi pertama. Jadi patut ditunggu dia kapan kebagian HyperOS versi kedua, sekaligus juga update ke Android 15-nya. Terus buat yang mungkin nanya, dukungan update-nya sendiri, si Redmi Note 14 Pro Plus ini akan dapat major update untuk versi Android itu hingga 3 kali, sedangkan security patch-nya 4 tahun ke depan. Jadi sebenarnya lumayan banget. Satu lagi, kita sekarang masuk ke bahasan yang juga ditunggu-tunggu, ini kamera. Di bagian ini kita bisa lihat bahwa titik beratnya tetap ada di lensa utama. Dia punya resolusi 200 megapiksel, ada ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makronya itu 2 megapiksel. Kalau dilihat dari spesifikasi ya di website, ini tuh sebenarnya sama ya seperti Redmi Note 13 Pro Plus 5G tahun lalu. Peningkatan ada di kamera depan yang sekarang resolusinya naik jadi 20 megapiksel dibandingkan 16 megapiksel di seri sebelumnya. Untuk perekaman video, kamera belakangnya udah bisa 4K 30 fps, sedangkan kamera depannya masih maksimal di 1080p aja.
Sekarang langsung aja kita lihat hasil fotonya. Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini masih hadir dengan karakteristik foto yang cenderung flat dan natural. Pada banyak kesempatan dia terlihat saturasinya tidak dibuat terlalu tinggi, kontrasnya juga cukup, nggak yang terlalu tinggi juga. Dan kalau kita lihat lebih dekat lagi, detailnya juga sebenarnya oke dengan processing foto yang dijaga minimal sama si smartphone ini. Sehingga dia tuh bisa dapat karakter yang ya kita bilang natural lah. Buat mereka yang entusias foto, suka ngedit-ngedit, ya karakter begini mungkin enak banget ya karena belum banyak processing dan lebih leluasa untuk diotak-atik. Nah di sisi lain buat para casual user mungkin ini bukan foto yang sosmed ready gitu ya. Tapi kalau nggak mau repot sebenarnya bisa banget kita maksimalin fitur filter-filter yang sudah disediakan di kameranya. Pindah ke lensa ultrawide, di sini warnanya beda ya, beda tipe sama lensa utama. Dia tuh lebih kelihatan saturated ya, lebih banyak processingnya. Contoh buat foto langit, warna birunya itu lebih biru di lensa ultrawide sama kalau kita bandingkan di lensa utama. Terus buat zoom, nah di sini dia ada tombol 2 dan 4x dan itu adalah in sensor zoom karena dia emang nggak ada lensa telephoto sendiri. Secara hasil ini masih oke sekali loh untuk 2x-nya atau 46 mm dan 92 mm untuk 4x yang ternyata masih bisa dapetin detail yang cukup baik untuk ukuran zoom sensor seperti ini. Emang kita nggak bisa bandingin ya sama kamera yang punya lensa telephoto dedicated, tapi sekali lagi menurut saya ini sama sekali tidak mengecewakan. Terus kita pindah ke kondisi low light, ya ini juga hasilnya menurut saya masih oke kok. Masih bisa dapat hasil yang bagus, ya detailnya memang menurun tapi wajar ya, namanya juga low light. Terus untuk zoom ya juga masih bisa dipakai selama tidak dalam kondisi yang terlalu gelap. Sedangkan kalau ultra wide ya paling kelihatan sih sebenarnya penurunannya dibandingkan lensa yang lain. Pindah ke kamera depan, hasilnya menurut saya juga udah oke. Skin tone-nya emang bukan yang paling vibrant, tapi cukup untuk selfie-selfie casual. Ya, mau lebih oke sebenarnya kita bisa coba pakai selfie Gen Z, pakai kamera belakang seperti ini. Nah, hasilnya bisa langsung dilihat sekarang. Nah, kemudian buat perekaman video. Stabilisasi di resolusi 4K itu sebenarnya menurut saya udah bagus. Kualitas gambarnya juga udah cukup baik. Palingan yang saya lihat videonya itu ada jitter-jitter kecil dan kayak kerut-kerutan gitu lah. Jadi kayak ya bisa lihat lah seperti sekarang. Kalau ini masalahnya adalah di optimasi software ya, semoga bisa segera diupdate sama Xiaomi ke depannya. Oke, jadi sekalian aja ini langsung untuk sampel perekaman video pakai kamera belakang dari Redmi Note 14 Pro Plus 5G di kondisi siang hari yang cerah. Ya, oke, masih di resolusi 4K 30 fps saja lensa 1x karena kalau kita pakai ultrawide dia hanya bisa di 1080p aja. Jadi untuk perekaman terbaik memang sangat disarankan untuk pakai di 4K atau dengan lensa utamanya aja. Ya, stabilisasi bisa dilihat ya, dynamic range ya, langitnya masih dapet biru, daun-daunnya, audio bisa langsung denger sambil jalan. Pindah yang di bawah jembatan jadi nggak terlalu silau, kayak gini hasilnya. Oke, cukup ya untuk sampel di kamera belakang 4K 30 fps. Sekarang kita coba pindah ke kamera depannya. Nah sobat, ini dia untuk kamera depan yang sayangnya tidak ada resolusi 4K, hanya di 1080 ya, tidak ada 4K untuk videonya. Jadi mungkin agak jomplang ya, kamera belakang udah bisa 4K, yang depannya belum, masih 1080. Kalau untuk segi kualitas ya langsung bisa lihat aja. Itu emang putih sih langit, tapi kalau yang di sana, nah itu biru, tapi birunya tidak sama seperti yang saya lihat ya. Jadi ada color shift, perbedaan warna mungkin dari dynamic range segala macem. Ya, tapi untuk audio bisa langsung didengar, stabilisasi misalnya ngevlog sambil jalan juga langsung bisa lihat oke atau enggak. Silahkan di komentar aja. Habis ini kita pindah ke kondisi low light lagi. Oh ya, sekarang kita cobain untuk kamera belakang dari Redmi 14 Pro Plus 5G ya, untuk perekaman video di 4K 30 fps. Ini lensa 1x. Malam hari pinggir jalan aja, hasilnya kayak gini. Banyak lampu-lampu dari mobil dan segala macem. Kalau di bawah jalan ya hasilnya bisa langsung lihat. Tas kayak gini. Dan kalau untuk pindah lensa di sini tuh dia bisa ke 2x ya, tapi dengan slider. Ini 2x, ini dia bisa ke 3, bisa ke 6 paling mentok ya. Cuman kalau 6 dia udah
kurang oke ya. Jadi paling enak emang di 1x saja ya untuk hasil yang lebih proper. Seperti biasa kalau mau pakai lensa ultrawide bisa-bisa aja, tapi ya harus di stop dulu perekamannya. Lanjut kamera depan, ini juga masih sama di 1080p aja, dia tidak ada resolusi untuk 4K perekaman videonya. Hasilnya kayak gini ya, kalau terang ya masih bisa kelihatan lah untuk muka dan segala macem. Audio bisa didengar ya sambil saya ngomong sekarang, mungkin ada ambience, ada noise di belakang. Lampu-lampunya bisa dilihat di sebelah sana. Ya emang mungkin kita tidak bisa punya ekspektasi yang terlalu tinggi ya, tapi overall sebenarnya masih sangat usable. Oke, jadi itu dia untuk sampel video menggunakan Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Menurut kalian oke atau enggak, silahkan tulis saja pada kolom komentar di bawah. Jadi, buat siapa sih cocoknya si Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini? Kalau menurut saya, ada beberapa kategori yang masuk banget sama smartphone ini. Pertama, tentu buat mereka yang belum sempat beli Redmi Note 13 Pro Plus 5G, tapi udah pakai Redmi yang lebih lama pengen upgrade, nah ini bisa langsung ke flagshipnya Redmi. Poin lain juga, ini smartphone menurut saya cocok bagi mereka yang pengen cari mid-range berkualitas, fitur AI Xiaomi yang paling lengkap, serta punya baterai besar dan ngecasnya cepat, dia udah 120 watt. Ngecas segini tuh belum banyak loh di kelas mid-range, jadi bisa menjadi selling point yang unik, dan nggak lupa juga dari segi durability yang ditingkatkan sehingga perangkatnya itu menjadi Redmi yang lebih kuat dan harusnya lebih tahan lama. Tapi tetap semuanya balik lagi ke preferensi dan kebutuhan masing-masing. Kalau kalian suka ya bisa dibeli. Kalau misalnya ada preferensi lain, mungkin ada smartphone Redmi lain yang pengen kalian beli, ya juga bisa-bisa aja, nggak masalah. Semua balik lagi ke preferensi. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkap atau mungkin link pembelian, saya taruh aja pada kolom deskripsi yang ada di bawah. Untuk sekarang, guys, kita dulu buat omong-omong singkat soal Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.